Kata Imam Ahmad bin Athaillah, kalau kita ingin lihat, ingin mengetahui sebagai alat introspeksi diri, kalau kita ingin tahu derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan di mana Allah tempatkan kita. Maka kata beliau, idza saghalaka bidzikri, seandainya engkau disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini senantiasa zikir sama Allah, hati ini senantiasa ingat sama Allah, maka fa'alam annahu yadhkuruka atau dzakaraka, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menyibukkan kita dengan zikir sama Allah, ketahuilah Allah sedang mengingat kita. Udah tambah banyak ini. Sudah, intinya saja Pak ya, bahwa ini adalah cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab, menjadi wasilah Allah jadikan kita manusia-manusia yang taat. Seandainya pernah berbuat maksiat, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini mau mukadimah aja, belum selesai nggak apa-apa, tapi takut keburu hujan ya. Ini oleh-oleh saja. Ada pertanyaan dulu pada seorang kiai, Pak Kiai, saya pengen satu amalan. Dengan satu amalan ini Allah jadikan saya menjadi makhluk atau menjadi umat, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintar kodek, pintar kodek, cerdas, tapi dalam bahasa yang kurang, apa ya bahasa ini, kasih kancil itu, cerdik ya, cerdik. Amalannya cuma minta satu, tapi pahalanya pengen dicintai Allah. Nah, Kiai menjawab, ulama menjawab, kalau kamu ini dicintai Allah, maka amalan yang harus diamalkan adalah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi rumusnya kalau ingin dicintai Allah, 2. Jangan dipasangin. Dua pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surat yang kedua dalam Al-Quran. Kemudian ayat 222, saya nggak hafal dari awal, saya hafal terakhirnya aja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya wallahu alam bishawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, merahmati orang-orang at-tawwabina yang banyak bertaubat. Kalau dikatakan banyak bertaubat berarti mafhum mukhalafahnya apa Pak? Taubatnya banyak, berarti dosanya pun banyak. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, kalau bertobat jangan nunggu antar, saya belum tua masih muda, jangan. Karena kita tidak tahu kapan akan Allah panggil. Dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, itu yang disebut dengan at-tawwabin, orang yang banyak bertobat. Makanya orang yang beriman itu disebut tukang tobat. Kalau tukang tobat berarti kebalikannya juga tukang dosa, tukang maksiat. Karena nggak ada di dunia ini mau pejinya kayak saya, kayak yang hadiah dari Pak Wahyu, mau sorbannya gede, kayak nggak ada yang lepas daripada dosa. Makanya tobat itu jangan ntar. Nah gitu. Tawabina yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mensucikan, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa. Lalu apa amalannya Kiai? Amalannya mudah, yakni membaca istighfar, astagfirullah. Yang paling pendek itu yang Rasul ajarkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambahin dikit boleh,
Astagfirullahaladzim. Tambahin dikit boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyakin. Karena Rasulullah SAW, kalau kita cinta Nabi, ikuti Nabi. Nabi dalam sehari semalam minimal 70 kali baca istighfar. Yang nggak ada dosa, nggak ada maksiat sama sekali sama Allah. Kita mah banyak, mestinya banyakan, masih banyakan istighfar.